Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini aku akan berbagi informasi ke kalian kenapa harus infus water. Kenapa banyak banget di video aku isinya infus water, dan infus water. Dan hari ini berkelanjutan juga dengan video sebelumnya. Hari ini adalah hari ketiga. Hari ketiga adalah infus sayur. Dan nanti hari keempat kembali lagi ke infus rempah dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kenapa sih harus infus water? Kenapa nggak dimakan langsung aja? Emang beda ya? Apa pengaruhnya? Gini teman-teman. Kalau kalian membuat infus water seperti ini yang terjadi adalah seluruh kandungan dari sayur ini akan pindah ke air karena terjadi proses yang namanya disfusi osmosis atau ekstraksi, di mana semua nutrisi bahan-bahan yang kalian masukkan ini, sayur lah, buah lah, rempah lah, itu akan pindah ke air. Jadi nutrisinya lebih mudah terserap oleh tubuh kita, teman-teman. Yang kedua, kalau kita menginfus water baik rempah, buah atau sayur di 6 jam sampai 12 jam perendaman, maka sifat airnya akan menjadi alkali atau basa. Kenapa alkali atau basa? Darah kita itu didesain bersifat basa atau alkali. Jadi sangat bagus banget kalau kita minum infus water. Dan juga terkadang kebanyakan darah kita itu akan bersifat asam. Bersifat asam karena apa? Karena kita makan makanan olahan, karena kita makan makanan berpengawet, makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang terus-menerus dimasak seperti itu, makanan-makanan yang berminyak, yang berbahan tepung, yang susu sapi itu dapat membuat darah kita menjadi asam. Kalau menjadi asam gimana? Mudah banget terjangkit penyakit teman-teman. Jadi harus kita netralkan kembali, harus kita stabilkan kembali pH-nya dengan salah satunya adalah minum infus water. Gimana? Untung banyak banget kan? Ada beberapa dan banyak juga kandungan nutrisi itu yang terdapat seperti di kulit buah, di biji buah, seperti di semangka. Semangka itu dari kulit luarnya, semuanya keseluruhan semangkanya itu bagus banget, kandungannya tuh banyak banget. Kan kalau kita makan gitu kan nggak mungkin pateng keletak gitu kan. Jadi gimana solusinya? Salah satunya adalah diinfus. Kalau diinfus water, kalian cemplungin aja itu semangka sebiji-bijinya, sekulit-kulitnya, nggak perlu dikupas, dicuci aja sampai bersih. Maka yang terjadi adalah nutrisi dari kulitnya, bijinya, semangkanya itu akan pindah ke air semuanya. Dan airnya kita minum, yang kita dapat apa? Semua nutrisi dari semangka itu insya Allah dapat terserap oleh tubuh kita, teman-teman. Mudah banget kan? Dan pembuatan infus water ini disarankan boleh kalian minum. Ini banyak banget aku sampaikan dan sering banget Dr. Zaidul Akbar sampaikan. Boleh kalian minum setelah direndam 6 jam dan maksimal 12 jam ya teman-teman ya. Karena di jam tersebut sifat airnya akan bersifat basa. Kalau lebih dari jam tersebut dikhawatirkan akan terjadi fermentasi berlanjut dan sifat airnya akan bersifat asam, bisa juga berfermentasi menjadi alkohol. Seperti itu ya teman-teman ya. Infus sayur dan buah itu biasanya aku pakai air suhu ruang. Kalau infus rempah aku juga air suhu ruang. Kalian boleh pakai air panas atau dididihkan kalau infus rempah, selera ya. Sisa bahan infus ini gimana, diapain? Ya kalau kalian selera untuk infus buah dan infus sayur boleh kalian makan atau di blender aja buat masker. Kalau infus rempah gimana? Ya kalau kalian selera makan kayak cengkeh, bunga lawang, kayu manis, pateng kletak buat cemilan gitu ya nggak apa-apa. Kalau nggak selera ya buang aja kayak gitu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak usah diisi ulang. Oh ya, pengisian ulang itu boleh dilakukan 1 kali aja di rentang waktu 6 jam sampai 12 jam. Itu boleh isi ulang 1 kali aja. Setelah lebih dari 12 jam nggak usah diisi ulang. Ini nutrisinya sudah habis semuanya, jadi dibuang aja atau bisa kalian makan. Dan coba deh kalian membuat infus water seperti ini berurutan rempah, buah, sayur selama terus menerus minimal 1 bulan, maksimal ya selamanya. Diminum setiap hari juga gak apa-apa. Dan harus kalian ingat juga, ini bukan minuman pokok. Minuman pokok kalian adalah air mineral, air putih, bukan air berwarna, teh manis, pemanis, cencunaica gitu, bukan ya teman-teman ya. Ketahui juga berapa konsumsi air yang harus kalian minum. Caranya simple banget. Caranya
berat badan kalian dikali 30 mili. Itu nanti akan ketemu berapa jumlah air putih, air mineral yang harus kalian minum. Air infus tidak termasuk, karena apa? Aku sudah menjalaninya. Pernah suatu ketika sehari itu aku minum air putih dan air infus ini dengan jumlah sesuai takaran yang harus aku minum, yaitu 1500 mili. Alhasil apa? Aku masih dehidrasi, teman-teman. Taunya dehidrasi di mana? Dari air kencingnya. Jadi kalau kalian kencing, kalau kalian pipis, usahakan lihat dulu bagaimana air kencingnya, warnanya gimana, kuningkah, jernihkah, putihkah, atau merahkah. Ya kalau merah mungkin kalian terlalu banyak minum sirup. Kalau kuning pekat, ya itu kalian sangat kurang banget minum air. Kalau kuning biasa ya, kuning itu kalian masih kurang minum air. Kalau kuning jernih, kuning bening gitu ya, itu kalian cukup minum air. Dan kalau warnanya bening, gak berwarna sama sekali, itu artinya kalian sudah baik dalam mengkonsumsi air. Aku dulu kurang air banget, dan sekarang alhamdulillah aku sudah menerapkan pola ini, dan tubuhnya jadi gimana? Tubuhnya jadi enak banget, seger banget. Setelah tubuh kalian itu enak, bersih, seger, itu kalian mau naikin berat badan, mau nurunin berat badan, mau ngedetox apapun, insya Allah mudah teman-teman, gampang kok. Jadi hidup sehat itu nggak susah-susah, hidup sehat itu gampang, asalkan kita mau bersabar dan kita mau disiplin. Seperti itu teman-teman. Coba bayangkan gini deh, kalian makan banyak, kalian makan yang nyeleneh, itu berapa tahun, berapa lama? Terus kalian mau sehat cara instan sehari yang sehat, nggak bakalan bisa. Jadi harus disiplin yang sabar ya teman-teman ya. Kurang lebih itu yang dapat Ziva Kuliner sampaikan. Ini buat info sayurnya gampang banget. Cuci bersih sayurnya, potong-potong, masukin. Kalau infus sayur aku cenderung menghindari sayur yang berwarna putih. Kenapa? Kalau direndam baunya nggak enak setelah 6 jam. Jadi buat yang enak-enak aja gitu kan. Jadi yang berwarna, yang hijau, yang kuning, yang merah, yang ungu, apapun asalkan berwarna. Jangan yang berwarna putih seperti kol. Aku pernah merendam kubis itu setelah 6 jam baunya nggak selera aku buat minum. Oke, sekian video dari Ziva Kuliner, semoga bermanfaat, semoga kalian suka ya. Selamat berinfus water ya. Jurus sehat rame-rame, solusi sehat zaman now untuk generasi yang lebih wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.